Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berarti kan di sini ingin berdiri ingin menjelaskan perkembangan Ponpes Al Hidayah 1, 2, 3. Nah, pada zaman dahulu Kiai Haji Muhammad Matoib Karim menikah dengan Nyai Muslimah Syariah. Dan hijrah ke Kota Batu pada tahun 1972. Dulu itu menikahnya di Surabaya, terus akhirnya pindah ke Batu karena dulu punya itu tempat orang tuanya itu di Batu. Ya, terus akhirnya pindah ke Batu. Nah, dulu itu rumahnya itu di dekatnya Timur Jini sana. Nah, terus saat itu beliau tuh melakukan kajian keliling. Jadi setiap pada tahun 1903 itu suka dakwah keliling ke musola, ke tempat-tempat musola, terus semua yang ngajar di situ, ngajar santri kecil-kecil itu diajarin ngaji di musola-musola itu. Jadi coba itu orang kajian keliling. Nah, dan pada tahun 1975 beliau mendapatkan wakaf tanah dari namanya tuh Mbah Muna di Kalimuti. Jadi dulu itu ya yang depannya rumah itu yang di belakang pemerintahan itu dulu tuh hanya namanya depannya Mbah, belakangnya itu dari tanah tersebut dibangunlah musola yang dipakai untuk kegiatan ngaji. Jadi apa ya itu semenjak ada musola nggak ngaji keliling lagi ya di situ mereka pada datang dan pada saat itu pada tahun 78 datanglah Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani dari Madinah. Dia adalah tokoh Islam yang karismatik. Nah, Ya, pada bentuk sedikit menunjukkan masalah. Dia membantu dalamnya dari pada tahun 78 untuk mendoakan musola tersebut menjadi asrama. Jadi Syekh Ali Al-Maliki Al-Hasani itu mendatangi pondok itu mendatangi asrama itu buat mendoakan musola itu menjadi madin pada dunia, menjadi asrama dulu. Tak berselang lama pada tahun 91 dibuatlah asrama yang pertama di Kalimuti. Nah, dulu kan musola itu cuma satu petak atas doang, atas sama bawah, belakang itu jadi bangun itu yang mereka jadilah asrama pada tahun 91. Jadi artinya pada nginep nggak pulang. Lalu Haji Muhammad Matoib Karim membeli tanah di Muhajirin, ya Muhajirin di bawah kandang. Terus menyewa tanah sawah itu dari Muhajirin itu sampai bawah ke kali disewa. Yang berawal dari kandang terus menjadi tempat kajian yang dipimpin sama Gus Said. Sampai sekitar tahun 97 sampai 98 baru bisa ditempati. Jadi harus dibeli kan harus dibangun dulu ya itu ditunggu. Terus dari sinilah terbangunlah Al Hidayah yang didirikan pada tahun 2008. Nah, dulu itu gedungnya itu nggak ada rusunawa. Tempatnya itu rusunawa itu dulu cuma satu lantai kok, kayak kelas itu. Dilanjutkan pembangunan MTS pada tahun 2010 dan rusunawa pada tahun 2012. Nah, artinya yang gedung di rusunawa itu dihancurin rusunawa. Dan baru kemarin terdapat pembangunan aula pada tahun 2023. Disinilah terbentuknya Yayasan Al Hidayah semakin berkembang sampai saat ini. Ada lab, ada LS, ada MI, ada TPQ, ada aula, ada majelis internasional Hidayah konflik, terus lengkap lah pokoknya. Terus
ya terus berkembang. Ya. Yang dari kami kelompok 7, kelompok 6, kelompok 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terus ada mustajab tidak sama berat. sama. Terus ini masih pindah lagi, baru di Madrid jadi mustajab. Oh dulu ada dulu. Dari itu ya. Adin. Ya, dulu kan. Itu anak-anak yang kurang mampu, anak yatim. Jadi apa ya itu dulu tuh emang santrinya itu banyak kan korban-korban PKI yang bapaknya itu banyak kan memborong dari kita. Terus Pak Hani itu punya semacam perusahaan ya, kayak Mones, punya Mones Studio. Jadi untuk mengatur pengembangannya gimana, pokoknya perkembangan apa gitu. Terus yang apa ya? Aku itu seru lah sih. Terus yang kelima itu nih Ayun yang menyanyi. Tuh tinggal dulu. Oh dari itu aja. Nih Hani sama Abdul itu yang punya ini. Nih Ayun sama Abdul. Nih Ayun sama Abdul itu tuan nih Ayun. Jadi tuan nih Ayun dari mana? Terus yang ketujuh, keenam itu hitungan ya, kalian sudah tahu lah hitungan. Yang ketujuh, Gus Pakoni, sing ngomong orangnya buruk ya. Itu Pakoni tinggalnya di Jakarta juga, di Basura, di Bekasi ya, Bekasi Jakarta. Itu kerjanya Pak Penas itu lah. Dia melakukan dibatin jualan pokes itu. Tapi jualan bekas itu ketua ormas mana-mana. Mas, baru masih semangat ya. Oh ya, ya pokoknya dari ke-8 itu punya itu sudah titik belum punya titik itu. Nah, ya, dan tepat ya. Kalau mungkin pengasuh itu lebih tepat. Kalau pengasuh asrama 1 itu masih nyai, tapi untuk wakil pengasuh dipegang penasehat nyai. Pengasuh asrama 1 itu Gus Atir, asrama 2 Sudin, asrama 3 itu Andikal Ustaz Zaid. Monggo. Pertanyaan keempat. Apa? Oh, 5 udah kuliah setelah di Palembang. Mulai paling enggak keluar. Nah, kalau Agus dia itu sepantaran sama saya yang sedikit teman tahu teman. Kalau saya kemudian dia baca Muslim. Ya. Itu mondok di Jakarta apa namanya? Itu yang kedua terus opet itu nggak punya, jadi skip. Yang ketiga itu Neng Hani belum nikah, jadi nggak punya. Yang keempat itu biasa yang sudah. Yang kelima itu Neng Ayun punya 3, namanya Royan, terus Zazam, Taswir. Royan ini mondok. Royan sama Zazam ini mondok dulu di kemarin tuh mondoknya sama Parlin di situ mondok. Terus gak kuat karena asalnya dibeli, akhirnya pindah lagi ke Jember. Nah yang Ustaz ini sekolah masih sekolah Dewi, walaupun anaknya gede ya loh. Ya itu. Terus yang ketujuh, yang keenam Gus Firman, anaknya Niasa itu sekolahnya di TK gitu, sebagai Wilis. Terus yang ketujuh Gus Tony punya 2 anak, namanya Harwa, sama yang satunya itu yang kedua masih kecil ya, belum sekolah. Yang ke-8 itu Batir, punya anak namanya Omai.
Australia itu mempunyai program yang mungkin sekolah itu ya ini jadinya. Di programnya itu membuat sekolah di beberapa titik di Indonesia. Banyak kok lebih manusia. Ya tapi ya sekolahnya ya segini. Jadi kalau apa kantor kelas sampai kalau di sana lab gitu. Jadi semua sekolah yang katanya sampai ada di Indonesia itu berarti juga ramah sekali. Ya, dan di situ programnya nggak cuma sekolah, tidak ada mendapatkan buku, kursi, itu, dan ini, ya udah gitu aja. Pokoknya yang sekolah yang ada SA itu kan namanya sudah. Ini kayaknya waktunya ini sudah. Ayo lanjut. Ya, tapi setidaknya walaupun ini bisa jadi ya, kalian tuh nggak ada bukti. Ya, pas